Ada beberapa ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Imran. Yang pertama di ayat ke-100 dan 101. 101. Udah dapat? Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasul. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini kalau kita melihat kondisi negeri kita, kayaknya telah terjadi di negeri kita. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Siapapun orangnya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina. Kalau kalian mentaati, mematuhi sebagian kelompok dari orang-orang ahli kita, orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, kalian taat sama mereka, kalian mengikuti perintah mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan membuat kalian murtad setelah keimanan kalian. Kalian akan jadi kafir lagi. Antum lihat sekarang yang lagi viral, yang lagi ramai di negeri kita. Banyak, mungkin anak salah kalau ngomong banyak, cukup besar orang-orang yang berafiliasi kepada Islam dan menyatakan dirinya mungkin sebagai tokoh dalam agama yang mengatakan semua agama benar. Itu pesanan siapa? Pesanan orang-orang ahlul kitab. Ada kelompok-kelompok ahlul kitab. Nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya bagaimana kebencian mereka kepada kita. Antum lihat bagaimana sebagian yang yang mendeklarasikan dirinya sebagai alim ulama itu gencar sekali mengatakan semua agama sama. Apapun agamanya, selama dia berbuat baik, dia soleh, ada tempat bagi dia di surga. Muslim yang mengatakan seperti itu. Muslim. Dan kalau antum melihat pernyataan Ahok, kayaknya Ahok bisa jadi lebih beriman dari orang lain. Ahok itu mengatakan, kalau saya mati, saya yakin masuk surga. Dia dalam agama dia. Dan orang-orang Nasara, pendeta-pendeta, apakah mereka mengatakan semua agama sama? Tidak. Mereka mengatakan yang benar agamanya dia aja. Bahkan gencarnya pemurtadan yang terjadi di berbagai tempat. Mereka mengadakan pemurtadan, bagaimana mengajak orang Islam supaya keluar dari Islam. Itu yang mendorong karena beranggapan agama Islam agama tidak benar. Ini kita bicara orang-orang ahli kitab mengatakan hal itu. Dan terus pada masa Pak Harto, tahun, anda lupa tahun 80-an atau sebelum 80-an. Ketika itu terjadi kekacauan di negeri kita antara para ulama dengan pendeta-pendeta. Dalam urusan kaum muslimin melihat gencarnya kristenisasi. Oke, kristenisasi dikatakan, kalau ngomong kristenisasi Ustaz ada unsur sara, makanya diganti pemurtadan. Ya memang itu unsur pemurtadan. Murtadnya jadi Nasrani, murtadnya jadi Yahudi, murtadnya jadi Muslim, jadi macam-macam bebas. Yang jelas dia murtad. Pemurtadan itu ulama melihat ada keberhasilan dari pihak-pihak gereja dalam memurtadkan umat Islam. Karena ketika itu ekonomi sulit dan mereka menawarkan bantuan makanan. Untuk ingat dulu mungkin ceramahnya Zainuddin M. Zaid yang mengatakan imannya ditukar sama Indomie sama apa. Itu terjadi. Akhirnya para ulama kumpul supaya tidak terjadi kegaduhan bersama pendeta-pendeta untuk bersepakat tidak adanya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu terjadi. Tapi ditolak oleh pendeta-pendeta. Ditolak. Apa kurang fairnya umat Islam sekarang? Mengatakan
Kau mau nyebarkan agama, silahkan. Banyak orang-orang yang tidak beragama, yang animisme, yang apa, silahkan kau sebarkan kepada mereka. Tapi kepada umat beragama nggak boleh. Apa kata mereka? Kita diperintahkan untuk menyebarkan agama ini kepada domba-domba yang tersesat. Muncul dari umat Islam yang mengatakan semua agama sama, semua apapun agamanya bebas, ada tempat surga buat dia. Orang Kristen nggak pernah ngomong kayak gitu, jemaah. Mereka mengatakan agama mereka saja yang benar. Terus kenapa itu terjadi? Sebenarnya apa liberalisasi yang terjadi di negeri kita ini sudah pernah terjadi di agama Nasrani. Mereka juga mendapatkan rongrongan seperti ini, orang-orang yang menolak kedudukan gereja pada waktu itu. Maka sudah terjadi yang namanya hermeneutika yang mentafsirkan kitab Alkitab mereka dengan penafsiran yang mereka inginkan. Dan itu terjadi di negeri kita juga. Sejatinya Allah sudah mengingatkan, kalau kalian taati mereka, sebagian dari orang-orang kafir ahli kitab itu, yaruddukum ba'da imanikum kafir, kalian akan jadi kafir. Jadi kafir. Dan ini yang terjadi. Agama ini keyakinan. Kalau kita bicara negeri, negeri bisa berubah. Orang nggak suka sama Indonesia, pindah ke Australia jadi orang Australia. Pindah ke Amerika jadi orang Amerika. Tapi agamanya tetap dia bawa tuh. Orang Amerika Muslim masuk ke Indonesia tetap agamanya Muslim dia. Maka kadang-kadang ada orang yang salah paham karena mereka belajar kepada ahlul kitab. Tidak sedikit doktor-doktor itu yang mendapatkan beasiswa untuk belajar Islam kepada siapa? Kepada siapa namanya? Goldziher. Goldziher ini orang Yahudi orientalis ya. Kemudian ada lagi Yosef Shahid begitu. Kalau bahasa Arabnya ditulis Yusuf Shahid. Cuma Yosef siapa? Itu belajar. Dan kerjaan mereka ini, orientalis ini kerjaannya banyak. Di antara kerjaan mereka adalah menumbuhkan keraguan di dalam diri umat Islam akan kebenaran ajaran mereka. Muncul nih orang-orang kan ragu. Iya kayaknya semua agama sama lah, apa aja. Yang penting kan orang itu baik. Yang penting orang itu baik, subhanallah. Ini kerjaan mereka. Allah sudah peringatkan kepada kita. Wa kaifa takfurun? Yang mengherankan, bagaimana kalian kufur? Padahal wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Padahal dibacakan atau kalian membaca, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Al-Quran ada sama kalian tuh. Kalian punya Quran, terjemahannya ada, tafsirnya ada. Gimana kalian bisa kufur seperti itu? Ya kita kan ucapan-ucapan kekufuran itu muncul. Walaupun kita tahu kita tidak mengkafirkan personal orang yang mengatakan hal itu, sampai iqamatul hujjah, sampai ditegakkan hujjah kepada mereka umpamanya, sampai tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan dia faham dengan apa yang dia ucapkan sebenarnya. Maka Allah katakan wa kaifa takfurun? Gimana kalian bisa kufur? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasul, dan Rasulullah ada. Dan sekarang ada Al-Qur'an dan sunnah Nabi ada. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yang bersandar kepada Allah, yang menyerahkan semuanya kepada Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini salah satu dampak buruk dari sekolah di negeri-negeri barat, sekolah Islam. Harapan ana sebenarnya, negeri kita ini butuh inovasi-inovasi baru dalam urusan teknologi. Hal-hal baru dalam urusan teknologi itu yang kita inginkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sekolah keluar. Kau sekolah ke Amerika, oke, kau bawa pulang bisa bikin mobil. Sampai hari ini negeri kita bikin mobil aja susah. Padahal yang sekolah ke luar negeri banyak. Tapi ternyata yang membuat inovasi baru dalam agama itu pulangnya dari luar negeri. Atau paling tidak didikan guru-guru yang lulus dari luar negeri. Ajakan untuk melemahkan keyakinan umat Islam itu dibiayai oleh minal ladzina utul kitab.
Seorang ustadz di Malang cerita pernah dikumpulkan 500 guru agama se-Jawa Timur, SMP sama SMA, SD sama SMP. Pesan mereka, jangan mengatakan Islam itu agama yang paling benar dan yang lain agama itu salah. Jangan. Katakan Islam itu agama yang benar dan yang lainnya juga benar. Itu aja pesannya. Karena kekuatan umat Islam ini di keyakinan mereka. Dan mereka, ya Allah, sejarah itu berulang kembali dan kita menyingkap apa saja yang dilakukan ahlul kitab kepada negeri kita. Zakir Naik ketika dia debat dengan seseorang itu mengatakan, Anda menyimak, kata dia, kenapa Islam ini kok orangnya brutal, suka perang, orangnya itu ya macam-macam lah. Orang Islam kayak gitu, mereka suka berbuat, menjajah macam-macam. Kata Zakir Naik, Anda mau tanya, kok Indonesia? Iya, kata dia, yang jajah Indonesia siapa? 350 tahun Indonesia dijajah siapa? Orang-orang Islam yang jajah. Diam dia aja. Kau kadang-kala orang itu menolak sesuatu yang nyata di depannya. Kita dijajah 350 tahun sama Belanda. Belanda itu bawa 3. Yang dia cari itu 3 3G. Yang pertama, glory, gold, dan gospel. Dan itu yang dilakukan mereka. Dan kau mengatakan Islam, agama yang suka perang, Islam cinta kedamaian. Dan terbukti sampai hari ini Islam cinta kedamaian. Cuma kalian yang tidak suka umat Islam hidup damai. Kalian. Maka Allah katakan di sini, gimana bisa kufur? Bisa kufur karena kau nggak pegang tuh Qurannya. Sebagian orang menghatamkan kitab falsafat, masya Allah. Anak ingat dengan ceritanya Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Al-Istishraq wal Mustashriqun. Dia menceritakan tentang orientalisme. Dia waktu itu lagi ambil S3. Guru dia, pembimbingnya, dosen pembimbingnya itu kalau nggak salah lulusan Jerman, doktor profesor dari Jerman. Dalam setiap kajiannya, profesornya ini, guru pembimbing selalu menjelek-jelekkan Az-Zuhri. Az-Zuhri, Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in, selalu dijelek-jelekan kalau dia itu adalah alat dan anteknya pemerintah yang dipergunakan untuk membuat hadis-hadis. Jadi kalau pemerintah kebutuh hadis ini, panggil Zuhri, tolong kau bikin hadis tentang ini, bikin Zuhri. Itu gurunya yang profesor ngatakan itu ya. Itu bisa bayangin, doktor, profesor mungkin sudah waktu itu lulusan Jerman, dan dia bangga dengan disertasi dia. Namanya murid kan nggak enak mau negur gurunya. Kalau guru kau ini dapat ilmunya dari orang kafir, kau harus hati-hati gitu. Saringannya harus kuat karena ilmunya dari orang kafir. Kau kalau turuti semua keinginan mereka, kafir jadi yang kau nanti. Ini kata Allah. Akhirnya suatu hari Mustafa Sibai mau ngisi kajian. Dia minta gurunya hadir. Prof, kau bisa hadir lah Prof, nanti aku minta kau kasih apa istilahnya, setelah kajian itu ada komentar, bukan komentar. Apa? Sambutan? Bukan sambutan lah. Testimoni mungkin ya. Iya, mungkin testimoni lah, ngasih testimoni setelah kajian. Iya. Subhanallah, ini Mustafa Sibai bahas tentang Az-Zuhri. Ceritakan semua, selesai dia. Lalu dia mengatakan, aku di sini ada guruku datang, aku minta dia untuk memberikan kritikan atau apalah kepadaku, kata dia. Naik. Apa kata gurunya ketika naik ke mimbar dan dia pegang mic, dia mengatakan, Al-an araftu Zuhri. Sekarang aku baru kenal sama Zuhri. Karena tuh guru-guru yang non muslim, apa kepingin kau benar? Nggak mungkin lah jemaah. Maka pernyataan orang-orang non muslim jelas. Mereka itu menyimpan kebencian kepada kita. Maka seharusnya orang Islam yang sekolah ke barat, sekolah ke Amerika, sekolah kemana, ambil teknologinya. Kau pulang, kau bangun negerimu. Bangun negerimu supaya tidak jadi negara konsumen. Supaya jadi produsen kita ini. Negeri ini kalau melihat kepada pernyataan Bung Karno, tahun 39 apa Bung Karno menyatakan itu,
sifat negeri-negeri jajahan ternyata sampai hari ini masih ada di negeri kita. Negeri jajahan itu hanya disuruh menghasilkan bahan dasar, kemudian diekspor ke mereka. Jember ini jamaah termasuk penghasil kakao terbesar. Bahkan puslitnya itu ada di Jember. Tapi kakao kita dikirim kemana? Dikirim ke Swiss, ke Belanda. Nanti balik lagi ke kita. Balik lagi udah jadi coklat apa. Kita dibikin bodoh sama mereka. Tapi alhamdulillah Jember udah kerjasama sama Jepang katanya. Udah bikin coklat yang tetap kelasnya itu ya kelas oleh-oleh dari Jember. Jadi kalau antum nanti yang dari luar ini ke pusat oleh-oleh dapat tuh coklat khas Jember. Tapi belum bisa masuk ke supermarket belum bisa. Karena yang masuk supermarket yang dari sono. Ciri-ciri negara jajahan itu untuk memutar rente, memutar kelebihan uang negara-negara sukses, mereka punya kelebihan harta dipinjamkan ke negeri-negeri ini. Daripada beku di tempat mereka, Indonesia butuh duit, foto. Kita bantu kok. Oh baik, gak baik mereka. Mereka lintah darat. Mereka ingin memanfaatkan kita suruh bayar bunganya terus. Karena mereka punya kelebihan rezeki itu. Dan kita dibikin terus untuk menjadi negara konsumen. Ada cerita teman di zaman Pak Harto. Kalau kita bicara jasanya Pak Harto, jangan. Semua orang punya kebaikan. Walaupun keburukan itu tentu ada di setiap sisi manusia. Pak Harto itu ketika itu biasa impor pupuk. Pupuk itu impor. Pak Harto berpikir ya dengan timnya, kenapa kita impor? Kenapa kita nggak bikin? Akhirnya mau bikin. Itu yang dari luar datang, udah nggak usah bikin. Kita kasih harga murah, ini itu macam-macam. Tapi alhamdulillah maksa bikin jadilah apa pupuk pusri. Iya. Yang negeri kita pusri kan? Nah, pusri. Ingat. Dan seharusnya kembali kepada pernyataan kita, orang-orang Islam yang belajar ke barat dan itu terpaksa dia harus belajar ke sana, tolong jangan belajar Islam di sana. Jangan. Bahkan antum kalau baca pernyataannya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Siapa tulisannya siapa? Gurunya Nur Khalis Majid. Harun Nasution. Dia itu mengatakan aku baru menemukan Islam yang benar itu di sana. Bayang. Jadi dia padahal lulusan Al-Azhar. Al-Azhar atau mana dia? Dia dari Mesir, ambil S3-nya di McGill, Kanada. Dan dia mengatakan baru ketemu Islam yang benar di sana. Allahu Akbar ya anak. Nggak kebayang. Dan itu sekarang yang terjadi. Kita itu mentaatin ahlul kitab. Mereka katakan ini kayak gini. Oh iya benar. Oh iya makasih macam-macam. Seharusnya yang kau bawa pulang dari sana tadi, kau bisa bikin HP. Indonesia punya HP yang diekspor. Masa kalah sama Korea aja? Korea punya apa? Samsung. Indonesia punya Ustaz. Apa Indonesia? Mito Cina semua. Cina semua. Kita Allah. Ya, kembali kita seharusnya jadi bangsa yang cerdas, insya Allah. Antum nanti yang muda-muda ketika mau sekolah ke barat ambil ilmunya. Cuma memang ada sesuatu yang payah di karakter beberapa dari penduduk negeri ini. Orang-orang sukses itu pulang dari negeri ini kadang-kadang tidak diterima di negeri. Tidak diterima. Anak selalu ceritakan ada satu teman kita, dokter lulusan Amerika, dia di teknik elektrik apalah, iya, teknik elektrik mungkin. Nah, dari Amerika pulang dia ingin mengabdikan ilmunya di negeri ini, daftar di kampus-kampus negeri, ditolak. Oh enggak, ilmunya bapak ini terlalu tinggi, macam-macam alasannya ini itu. Akhirnya dia sempat tidak ngajar, ilmunya itu ngajar, dia ingin ajarkan ilmu yang dia dapat di Amerika. Akhirnya ditarik oleh Malaysia, ditarik oleh Singapura, dia ngomong akhirnya dia ditarik oleh Saudi sekarang. Dia ngajar jadi dosen di Jami'ah Thayyibah University. Karena kan ada sesuatu yang parah. Ada seorang dokter lulusan Amerika, anak tahu kenal baik sama dia.
Dia dokter di Indonesia, kemudian lanjutkan S2 di London, S3-nya di Amerika, pulang nih bawa ilmu baru. Dia dokter pertama dalam ilmu itu. Dalam ilmu anti-aging, apalah nama ilmunya itu. Dia ngomong, Ustaz, 4 bulan atau 6 bulan ana di Menkes tidak ada kerjaan. Akhirnya ana resign. Karena ilmunya ini bahaya. Ilmu dokter ini bagaimana membuat orang itu tidak pakai obat lagi. Dia dokter herbal, kalau bisa dikatakan bukan dokter herbal. Bagaimana memperbaiki organ yang rusak. Ketika nanti, dok, ilmunya dokter ini kayak apa sih? Dia ngomong, gini Ustaz, di Indonesia atau di kedokteran yang lama, itu orang kalau sudah kena gula nggak bisa sembuh. Yang ada adalah pakai insulin atau apa, terus sampai mati. Di ilmu yang kita pelajari ini, kita cari penyebab kenapa dia ini kena gula. Oh, ternyata pankreasnya tidak bekerja. Kita ini ngobatin pankreasnya. Bagaimana dia bisa menghasilkan insulin kembali. Dan ini ditentang sama dokter-dokter. Kalau banyak orang tak pakai obat. Sedangkan antum perusahaan obat ini jamaah, antum lihatlah sekarang kasus Menteri Kesehatan. Allah. Banyak sekali. Makanya kita butuh orang-orang yang punya karakter, yang belajar keluar, dia bawa karakter keimanan dan bangsa Indonesia. Kalau kita bicara kau Indonesia, kau harus majukan Indonesia. Jangan jadi budaknya orang-orang barat, jangan taatin mereka. Kau majukan negeri ini. Jadi ke negeri-negeri yang memberikan produktivitas yang tinggi buat bangsa dan negaranya. Dan buat maslahat umat. Jangan pulang bawa pemikiran baru dalam agama. Jadi dia bawa pemikiran baru dan sangat mengkhawatirkan.